Senin 5 September 2022, DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Provinsi Papua menggelar rapat kerja daerah di Wisma Atlet Tok 9 Jayapura. Hadir dalam rapat kerja tersebut Ketua PGGP Pendeta Hizkia Rolo STH MTH, Bupati Jayapura Matius Awito SEMM, dan para DPC PWKI Kabupaten Kota se-Papua dan perwakilan organisasi wanita Muslim, Hindu, dan Buddha se-Papua. Ketua PWKI Papua Dorince Mehue SE mengatakan, dalam rapat kerja ini dilakukan beberapa hal, di antaranya mengevaluasi seluruh pelayanan yang selama ini dilakukan pihaknya, tetapi juga melahirkan pikiran-pikiran baru untuk disampaikan dalam rapat kerja nasional Rakernas DPP PWKI di Makassar September 2022 ini. Adam yang menghendaki untuk Hawa ada di sampingnya. Itu rancangan Tuhan. Karena Tuhan bilang tidak baik manusia ini manusia laki-laki hidup sendiri. Karena itu kenapa? Karena dia diciptakan dari tanah liat, rapuh. Itu ambil tulangnya menciptakan seorang perempuan. Akhirnya diberikan perintah sebagai penolong. Inilah yang pemerintah tidak pernah menjaga keseimbangan. Membangun tanah itu sesuatu yang terbaik. Itulah yang membuat pembangunan di Papua dinamika di tanah Papua tidak akan pernah aman karena Tuhan tuntut keseimbangan. Kalaupun itu bagiannya kasih, harus tahan. Apalagi sekarang itu seluruh perempuan terutama PWKI sudah bangkit. Kita Kristen akan bangkit berdiri di atas tanah dan negeri ini. Mereka menjadi lilin-lilin kecil dapat menerangi bercahaya di seluruh wilayah 29 kabupaten kota, bahkan sudah jadi 4 provinsi. Masing-masing perempuan PWKI akan berdiri. Nah itu saja. Masih adakah hak kami? Atau setelah DOB, setelah Otsus jilid kedua, masih mengabaikan perempuan kah? Atau membangun? Ini pertanyaan. Kalau tidak ada perubahan bagi perempuan di atas tanah Papua, percuma. Pertanyaan kami, siapa yang merampok? Saya selaku ketua PWKI, tapi juga sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja kami yang diutus oleh gereja, bertanya siapa yang merampok hak perempuan selama ini. Perhatian kepada perempuan harus diberi lebih, sehingga dia tidak sekedar urus suami, anak-anak, dia tidak sekedar datang belanja di pasar, beli rica, tomat, sayur, ikan, apa. Aktivitasnya seperti hanya itu saja, kan tidak. Kan ada aktivitas perempuan juga yang membuat sehingga anak-anaknya sejak dalam kandungan dilahirkan penuh gizi, pintar, ganteng, cantik. Lalu bagaimana sekarang tanggung jawab kita, rasa ungkapan terima kasih kita buat perempuan itu di mana? Ini sudah di kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu tadi saya bilang bahwa jangan takut, di tanah Papua ini ada laki-laki Papua. Karena itu ketika bikin kegiatan perempuan, yang panitianya itu kasih ke kami yang laki-laki. Terus kalau kegiatan laki-laki kasih perempuan yang panitia, supaya gender itu memang benar-benar terjadi, dan itu yang kita rindukan. Sehingga jangan sampai seperti tadi Ketua DPD PWKI Provinsi Papua sampaikan sambutan sampai menangis karena tidak mendapatkan dukungan dananya sedikit, dan dia menangis di atas tanahnya sendiri di hadapan saudara-saudara laki-laki Dora. Apa yang kita harus buat? Tidak banyak kan? Kalau satu orang laki-laki Papua memberikan 100.000 untuk kegiatan, coba hitung laki-laki Papua yang pegang jabatan. Sampai yang ada jalan di kampung, yang jual pinang atau jual ikan, mereka juga pasti kasih. Hanya kita yang tidak membawa masalah-masalah kita ke tengah masyarakat. Kita juga kadang juga jarang, karena ibu-ibu ini mereka kerja sendiri, mereka jalan sendiri. Tadi saya sudah bilang dengan sangat tegas, kalau ada kegiatan perempuan, tolong libatkan kami laki-laki, dan kami tetap yang berdiri terdepan. Program-program seperti ini berlangsung dengan baik. Barang apa jadi? Tanah Papua yang kaya raya kok masa menangis di atas tanahnya sendiri. Ibarat itik berenang di kali mati kehausan, lalu tikus jatik ke lumbung padi mati kelaparan. Itu Papua hari ini. Papua hari ini sama dengan saya bilang. Karena itu mari, itik jangan mati di tengah telaga, dan tikus jangan mati di timbunan padi. Ketika ada padi, ada air, minum, makan kenyang, bersuka cita, dan mengucap syukur pada Tuhan yang baik yang telah menciptakan tanah ini kaya raya dengan orang yang sedikit, supaya kamu mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan minta-minta, kita juga mampu untuk melakukan perubahan di atas tanah kami. Rakerda ini bicara mengenai program-program ibu-ibu
gereja sekian tahun ke depan. Tapi juga kita ingatkan bahwa kita ada di suasana otonomi khusus, karena itu bisa melakukan bahwa perempuan yang luar biasa itu juga ada di kampung. Mereka juga bagian dari masyarakat, tapi juga dia bagian dari gereja, itu juga dia bagian dari program-program pemerintah juga. Nah, itu bisa dijahit, diorganisir supaya bisa menjadi satu kekuatan untuk mengelola lahan yang ada di ekonomi masa depan itu. Ada apapun yang berbagai lembaga kantor menjadi andalan kita dalam ketahanan pangan yang terus depan, tapi juga dunia. Nah, itu rapikan ini, dan itu semua bisa dibicarakan. Kadang-kadang semua organisasi apapun kita sibuk di atas, tapi di bawah tidak perlu tersebut. Karena itu kita tidak bisa bergantung, kita harus punya kekuatan sendiri. Apapun program yang direncanakan, intinya lah tidak bisa jalan program apapun kalau kita tidak punya kepastian, kekuatan.